Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Dilihat LKS-nya ya, halaman 5. Yang pertama, mengenal teorema Pythagoras. Bunyi teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu pernyataan yang selalu bernilai benar tentang panjang sisi-sisi pada seberang segitiga siku-siku. Adapun bunyinya sebagai berikut. Jika suatu segitiga merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku berada di hadapan sisi terpanjang, kuadrat sisi terpanjang tersebut sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Pernyataan aljabar yang menyatakan hubungan ketiga panjang sisi segitiga siku-siku yang sesuai dengan teorema Pythagoras di atas dinamakan rumus Pythagoras. Selanjutnya, menyatakan teorema Pythagoras dalam bentuk rumus. Perhatikan segitiga ABC, siku-siku di A. Nah, sisi yang berhadapan seperti ini menuliskannya. Berhadapan dengan A, sisi A kecil berhadapan dengan sudut B kecil berhadapan dengan sudut C, ditulis C kecil. Rumusnya bunyinya tadi adalah sisi kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti sisi terpanjangnya BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau kalau kita menggunakan sisi yang ini ABC, berarti sisi terpanjangnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita masuk ke contoh. Nah, salah ini contohnya ya, harusnya tentukan panjang sisi BC karena yang belum diketahui adalah panjang BC. Nah, rumusnya adalah sisi kuadrat sisi terpanjang AB kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini 15 kuadrat, AC nya 12 kuadrat ditambah kita mencari BC. 225 sama dengan 144 ditambah BC kuadrat ya. Berarti BC kuadrat sama dengan 225 dikurangi 144, 81. BC akar 81 sama dengan 9. Jadi ini panjangnya 9 cm. Kemudian kita lanjut ke kebalikan teorema Pythagoras. Segitiga ABC yang mempunyai panjang sisi ABC dengan A merupakan sisi terpanjangnya. Berlaku ketentuan, ada 3 ketentuan. Yang pertama, jika segitiga ABC itu sebuah segitiga siku-siku, maka A kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lain. B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, jika sisi kuadrat sisi terpanjangnya itu kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut termasuk segitiga lancip. Ketentuan yang ketiga, jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga ABC tersebut segitiga tumpul. Kita masuk ke contoh. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi 5 cm, 9 cm, dan 12 cm. Dari sini kita bisa lihat bahwa sisi terpanjangnya adalah 12 cm. Jadi 12 kuadrat ini 144. Kuadrat sisi yang lain 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Berarti ini 25, 9 kuadrat 81, 106. Kita perhatikan 144 itu lebih besar daripada 106. Artinya A ini lebih besar daripada B kuadrat ditambah C kuadrat, berarti segitiga PQR adalah segitiga tumpul. Sekarang yang keempat, kita belajar triple Pythagoras. Ada banyak bilangan real A, B, C yang memenuhi rumus Pythagoras, namun ada juga 3 bilangan asli yang memenuhi rumus Pythagoras. Nah, bilangan A, B, C ini memenuhi rumus Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka disebut triple Pythagoras. Kita masuk ke contoh. Apakah bilangan 12, 16, 20 merupakan triple Pythagoras? Nah, kita harus buktikan dulu. Sisi terpanjangnya adalah 20, maka 20 kuadrat berarti 40.
12 kuadrat 144, 16 kuadrat 256. Jika jumlah sisi yang lain, jumlah kuadrat sisi yang lain berarti 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat itu hasilnya 20 kuadrat, maka masuk triple Pythagoras. Ini kan 144 ditambah 256, 400. 400 adalah 20 kuadrat. Jadi bilangan 12, 16, 20 termasuk triple Pythagoras.